Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya and enjoy this video. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yaitu ada Della Rustiana, Ahmad Yani, Selvianita, Muhammad Fahrudin Azmi, dan Aulia Hadi. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang teori permintaan uang mazhab alternatif kritis. Permintaan uang dalam mazhab ketiga ini sangat erat kaitannya dengan konsep endogenous uang dalam Islam. Teori endogenous dalam Islam secara sederhana dapat kita artikan bahwa keberadaan uang pada hakikat adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor real, seperti perdagangan barang dan jasa, investasi dan lain-lain. Hal ini akan mempengaruhi kebutuhan akan uang sebagai alat tukar dalam transaksi tersebut. Dalam hal ini, semakin banyak transaksi ekonomi yang terjadi di dalam sektor real, maka semakin besar kebutuhan akan uang sebagai alat tukar. Atau semakin banyak transaksi yang terjadi maka uang yang diperlukan untuk melakukan pembayaran akan semakin banyak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberadaan uang pada hakikat merupakan representasi dari volume transaksi yang ada di sektor real. Teori inilah yang kemudian menjembatani dan tidak membagi dua antara pertumbuhan uang di sektor moneter dan pertumbuhan nilai tambah uang di sektor real. Islam menganggap bahwa perubahan nilai tambah ekonomi tidak dapat didasarkan semata-mata pada perubahan waktu. Nilai tambah uang terjadi jika ada pemanfaatan secara ekonomis selama uang tersebut dipergunakan. Jadi semakin tinggi kapasitas dan volume sektor real meningkat, maka permintaan uang pun akan meningkat. Contohnya, apabila kita mempunyai uang 1 juta lalu menukarkannya dengan emas, dan suatu saat harga emas naik maka emas itu nilainya tetap tidak akan berubah. Yang berubah itu nilai uangnya. Jadi kalau emasnya mahal bukan nilai emasnya yang bertambah, tapi nilai uangnya yang semakin mengecil. Jadi artinya semakin banyak uang yang kita gunakan buat investasi di sektor real, maka uang yang beredar di masyarakat itu semakin sedikit. Nah kalau di ekonomi uang yang beredar itu sedikit, maka negara biasanya akan mencetak uang. Tapi yang menjadi fokus kalau uang yang dicetak itu terlalu banyak, maka nilainya akan jatuh soalnya tidak ada pegangannya atau backingannya. Variabel-variabel yang memengaruhi permintaan uang meliputi variabel-variabel sosioekonomi atau X, kebijakan pemerintah dalam regulasi ekonomi atau Y, dan informasi objektif masyarakat akan kondisi real perekonomian. Tidak seperti halnya uang dalam literatur konvensional dianggap bahwa permintaan uang dan penawaran uang dipengaruhi oleh suku bunga. Permintaan uang dalam mazhab ini dipengaruhi oleh besarnya profit sharing atau expected rate of profit. Expected rate of profit merupakan harapan keuntungan yang bisa didapatkan dari menginvestasikan uang di sektor real. Peningkatan investasi berarti penurunan permintaan uang kas yang disimpan. Apabila expected rate of profit yang akan didapatkan dari kegiatan investasi di sektor real meningkat, maka penawaran investasi juga akan meningkat. Tingginya penawaran investasi akan menyebabkan penurunan jumlah uang kas real yang dipegang masyarakat. Artinya peningkatan expected rate of profit menjadikan orang berkeyakinan bahwa pemegangan uang kas yang berlebihan mengandung kerugian akan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Akibatnya, seseorang akan menyesuaikan beberapa besar permintaan uang kas real yang dipegang terhadap besarnya expected rate of profit. Sekian video presentasi dari kami. Thanks for watching.